Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadan sahibil mujizati wal ibham. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil hakam. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna al-jannata u'iddat liman ittaqullaha fahiya masyir wa madwa wa'budullaha mukhlishina lahud-din wa la tattabi'u ahwa'akum wa anfusakum wa syayatin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadza siratal mustaqim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang penting untuk kita syukuri setiap saat dan keadaan. Karena nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar dalam hidup dan kehidupan kita. Karenanya iman dan Islam yang akan menghantarkan kita kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita wujudkan dalam kehidupan kita dengan menjalankan syariat agama yang dibawa oleh baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh ketaatan dan ketundukan serta keyakinan bahwa agama ini akan menghantarkan kita kepada kejayaan dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah tentang tercelaknya sikap sombong. Dan sikap sombong ini merupakan sikap yang harus dijauhi, karena dia merupakan sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali memproklamirkan sifat sombong ini adalah iblis laknatullah alaihi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya tentang pembangkangan iblis kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis, perintahkan malaikat
untuk memberikan penghormatan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat sujudu, bersujudlah, maksudnya adalah memberikan penghormatan li Adam kepada Adam alaihissalatu wassalam, dan mereka pun memberikan penghormatan sesuai dengan perintah Allah, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau taati perintah Allah? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis menentang perintah Allah, iblis tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Awal dari sikap iblis menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah karena sifat ananiyah, sifat keakuan, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling utama dibandingkan Adam, sehingga dia lupa bahwa yang memberikan keutamaan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji iblis dengan perintah untuk menghormati yang lain, untuk memuliakan yang lain. Tetapi hadirin yang mulia, iblis laknatullah alaih menentang perintah Allah sehingga dia dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Kemudian dari sikap sombong iblis, sikap ananiyah iblis, maka muncullah sifat-sifat tercela yang lain, yaitu sifat hasud, sifat tidak senang, sikap tidak senang dengan kenikmatan yang diperoleh oleh Adam alaihissalatu wassalam. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana iblis ini berusaha dan berupaya untuk supaya Nabi Adam alaihissalatu wassalam ini kemuliaannya dicabut oleh Allah. Tak masalah apakah kemuliaannya itu dia dapatkan atau tidak. Yang terpenting bagaimana Adam alaihissalatu wassalam ini tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, sehingga iblis laknatullah alaihi mempengaruhi Adam alaihissalatu wassalam. Padahal syaitan, iblis senantiasa menanamkan keraguan pada hati Adam alaihissalatu wassalam. Yang awalnya Adam alaihissalatu wassalam juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati apalagi memakan satu buah yang bernama khuldi. Tetapi syaitan laknatullah alaihi menanamkan keraguan pada hati Adam, sehingga Adam tergelincir pada perbuatan yang sebetulnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa sikap sombong, sikap takabur, sikap ananiyah, merasa diri hebat, merasa diri lebih daripada orang lain, merupakan sikap yang akan menghancurkan dirinya dan juga orang lain. Karena itulah sebab kenapa sikap takabur, sikap sombong, sikap ananiyah ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain karena sikap sombong adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahul Mutakabbir, Allah yang senantiasa mengagungkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengikrarkan dirinya bahwa tidak ada zat yang paling harus diagung-agungkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang merasa lebih daripada orang lain, baik karena kekayaan maupun karena jabatan ataupun status sosial yang lain.
dia merasa lebih hebat daripada orang lain, dia merasa lebih tinggi kedudukannya daripada orang lain, maka ini adalah sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hawa nafsunya menginginkan dia memperoleh derajat yang tinggi dibanding orang lain dengan pengakuannya, dengan sikapnya, dengan keangkuhannya, dengan kearogansiannya, padahal Allah Subhanahu wa taala justru menghinakannya. Oleh karena itu hadirin yang mulia, sesungguhnya sikap sombong ini adalah sikap yang akan menghancurkan wibawa seseorang. Tidaklah seseorang ini akan menjadi mulia karena kesombongan. Tidaklah seseorang ini akan menjadi tinggi derajatnya karena merasa hebat dibandingkan orang lain. Tidak sama sekali. Justru sebetulnya ketika seseorang diperintahkan untuk bersikap tawadu, bersikap rendah hati, bersikap merasa dirinya biasa-biasa saja dibandingkan dengan yang lain, maka sebetulnya itu adalah sikap yang terpuji, yang orang lain menilai bahwa itu merupakan sikap yang sebetulnya harus ada pada diri setiap orang yang beriman. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala membenci orang kaya yang sombong, tetapi Allah jauh membenci, sangat membenci orang yang miskin tetapi sombong. Kenapa demikian? Kalau orang kaya yang sombong, mungkin kita bisa katakan pantas, dia ada sesuatu yang mungkin bisa dia banggakan. Tetapi kalau orang miskin yang sombong, maka tentu ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Begitupun pula hadirin, jika ada orang alim yang sombong, orang yang cerdas sombong, maka ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tidak tahu sama sekali, orang yang jahil sombong, ini jauh lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tandanya orang jahil yang sombong atau menyombongkan diri di hadapan manusia? Tidak lain adalah seorang yang sombong tetapi dia tidak mau belajar. Baik dia dihinakan di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun juga di sisi manusia. Karena pada hakikatnya orang yang sombong ini, dia merasa bahwa dia memiliki pengetahuan, padahal orang lain sesungguhnya lebih tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu hadirin yang mulia, orang yang kaya untuk menghindarkan sifat kesombongan ini, dia harus mau bergaul dengan orang-orang miskin. Orang-orang yang miskin, jika dia tidak mau disebut orang yang sombong, maka dia harus menjadi orang-orang yang senantiasa melunakkan hatinya ketika orang lain membutuhkan dirinya. Karena hadirin yang mulia, tidaklah orang lain itu disebut orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Maka oleh karena itu satu sama lain saling membutuhkan, satu sama lain saling memerlukan. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi ketimbang kita saling menghargai, saling menghormati, memuliakan ulama, menghormati sesama, bergaul, berbaur dengan orang yang berbeda watak dan karakter dengan kasih sayang. Itulah sikap di mana kita akan terhindar dari sikap sombong. Kita mau bergaul dengan siapa saja. Jika kita orang kaya, maka biasakan kita bergaul dengan orang-orang miskin, sehingga harta kita akan lebih mudah untuk tersalur kepada mereka, karena kita melihat keseharian orang-orang miskin itu dengan mata kepala sendiri. Apabila kita seorang yang memiliki jabatan, maka kita harus mau bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan apapun, status sosial apapun di tengah-tengah masyarakat. Kita mau bergaul dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang kecil, dengan anak-anak terlantar, karena itu akan menghindarkan seseorang dari keakuan, dari sifat ananiah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali sikap sombong ini harus terhapus dari hati kita. Karena sekecil apapun sombong yang ada di dalam hati kita ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan ancaman yang luar biasa, kita ngeri mendengarnya. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga
Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin. Tidak akan pernah masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar zarah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak boleh bersikap sombong? Karena Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita dalam keadaan yang sama. Kita terlahir dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kita terlahir dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Maka kenapa setelah kita punya ini, punya itu, lalu kita sombong dengan yang lain? Kenapa setelah kita bisa ini, bisa itu, lalu kita sombong dengan yang lain? Padahal yang membuat kita bisa, yang membuat kita punya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa, hadirin. Yang punya apa-apa itu Allah. Yang ada, yang hadir di dalam kehidupan kita ini semuanya milik Allah. Tidak ada yang patut kita sombongkan di dunia ini. Ilmu yang kita miliki pemberian dari Allah, hidayah dari Allah. Harta yang kita miliki adalah pemberian Allah. Bagaimana kita tasarrufkan harta kita sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan syariat agama Allah. Maka hadirin yang mulia, kalau kita di dunia diberikan harta benda yang berlimpah, lalu kita masih senang bergaul dengan orang-orang miskin, masih memberikan manfaat kepada orang-orang miskin, maka sesungguhnya harta kekayaan kita itu akan menghantarkan kita pada kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Tidak akan pernah berkurang kemuliaan seorang kaya jika dia bergaul dengan orang miskin. Tidak akan pernah berkurang juga kemuliaan orang alim jika dia senantiasa berada di tengah-tengah orang jahil. Kalau orang alim ini membimbing dan membawa orang-orang jahil ini kepada kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita gengsi, yang membuat kita malu, yang membuat kita tidak ingin berkawan dengan orang miskin adalah hawa nafsu kita, hadirin. Yang membuat kita tidak mau gengsi, merasa wibawa kita jatuh kalau kita berteman dengan orang-orang kecil, hanyalah hawa nafsu dan syaitan, hadirin. Padahal sesungguhnya ketika kita banyak bergaul dengan orang-orang kecil, dengan orang-orang lemah, dengan orang-orang miskin, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan pada khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada khotib khususnya untuk tidak bersikap sombong dan senantiasa bersikap tawadu, dan juga manfaatnya buat kita semua hadirin agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan kita dengan sikap yang selembut-lembutnya sebagaimana sikap Rasulullah SAW. Karena tidak ada manusia yang paling tawadu di dunia ini kecuali hanya Rasulullah. Rasulullah adalah seorang kepala negara. Rasulullah SAW adalah seorang panglima perang. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin sejati. Tetapi beliau tetap dekat dengan orang-orang miskin. Bahkan beliau yang paling terkenal bahwa beliau ingin mati dalam keadaan miskin dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina
mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma qaitana warhamna anatakala warzuqna husna nawmi fi ma yurdika anna. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.